A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baiti thayyibin tahirin wa ala ashabil muntajabina mayamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kegiatan yang paling sering dilakukan manusia adalah berkomunikasi dari sejak bangun hingga tidur lagi. Karena begitu pentingnya komunikasi, sebab dia akan meningkatkan karir Anda di dunia dan di akhirat, akan menyelamatkan Anda di dunia dan di akhirat. Di akhirat maksudnya kalau Anda bisa berkomunikasi dengan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering berdoa, sering meminta ampun, sering munajat, sering solawat, ziarah dan sebagainya, itu akan membantu menjernihkan pikiran Anda, mensucikan batin Anda, dan membuat Anda bisa berkomunikasi meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keselamatan dunia dan akhirat. Di dunia, bagi para mahasiswa atau pelajar, manfaatkanlah setiap momen, baik itu diberi kesempatan untuk berbicara atau tidak. Manfaatkanlah, berkomunikasilah dengan serius, dengan sebaik-baik berkomunikasi, meskipun dalam keadaan bercanda, dalam keadaan senda gurau. Karena komunikasi itu akan membekas pada orang lain, dan komunikasi Anda memberikan kesan kepada orang lain. Kalau komunikasi Anda berkualitas, maka penilaian orang lain juga akan menilai Anda itu sebagai manusia yang bernilai, berharga, pintar, amanah, terpercaya, dan memiliki prestasi-prestasi yang bagus di mata mereka. Dalam komunikasi next level ini, baik itu komunikasi lisan atau tulisan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Selain poin-poin yang pernah saya sebutkan dalam komunikasi tingkat awal, yaitu diantaranya komplit, harus lengkap dalam komunikasi itu. Kemudian concise, tapi juga harus ringkas. Jangan terlalu bertele-tele. Consideration, mempertimbangkan audiens, mempertimbangkan para mustami. Anda harus mempertimbangkan siapa yang Anda ajak bicara, kawan atau lawan, dari kelompok elit, kelompok ilmuwan, kelompok para pedagang, kelompok awam, dan sebagainya. Ini penting. Dan juga correctness, harus valid, harus benar. Nah, dalam komunikasi next level ini, Anda atau kita harus memperhatikan hal ini. Pertama, opening, pembukaan. Karena 1 menit, 2 menit, atau 5 menit pembicaraan Anda yang awal itu memberikan kesan. Kalau 5 menit ini memberikan Anda menyampaikan hal-hal yang sangat berharga, informasi yang berharga, maka itu akan membuat mereka bertahan untuk mendengarkan komunikasi atau kuliah atau ceramah Anda selanjutnya. Jadi perhatikan pembukaan, cara membuka komunikasi Anda, cara membuka tulisan Anda, cara menyampaikan paragraf-paragraf pertama dalam presentasi Anda. Yang kedua, isi dari komunikasi itu harus beragam. Ada rasionalitasnya, akliyah atau falsafi, ada naklinya, ada ayat Al-Quran atau hadis, ada sejarahnya, histori, dan ada saintisnya. Ini adalah kumpulan yang ideal. Mungkin dalam kesempatan tertentu Anda hanya memberikan 2 saja, yaitu akli dan nakli. Di kesempatan yang lain Anda mungkin bisa menambahkan 4 elemen ini.
Tapi usahakan ini bukan campuran yang asal-asalan. Jadi yang tidak ada harmonisnya antara rasionalitas, nakli, historis, cerita, dan sains. Harus runut, sistematis, koheren. Dengan data-data yang update dan yang paling terbaru dan paling benar. Informasi yang benar. Bukan informasi yang subjektif, tapi objektif. Dalam penyampaian komunikasi Anda, baik dalam bentuk obrolan, serius, atau bercanda, mungkin waktunya beragam. Ada 5 menit, 10 menit, tapi manfaatkanlah, maksimalkanlah. Kerahkanlah seluruh kemampuan Anda, potensi Anda, agar bisa menyampaikan hal-hal yang penting, berharga, bernilai, dan mencerahkan. Komunikasi itu ada yang bentuknya deskripsi, hanya menjelaskan saja. Ada eksplanasi, Anda harus menjelaskan lebih dari itu, membukakan hal-hal yang tidak diketahui oleh publik. Nah, dalam komunikasi next level ini adalah komunikasi yang lumayan rumit, sulit, yaitu untuk meyakinkan, untuk memberikan argumentasi agar audien Anda, teman Anda, atau mustami Anda itu bisa berubah keyakinan mereka, berubah prinsip mereka, berubah paradigma mereka, berubah etos mereka. Ini adalah komunikasi yang membutuhkan usaha yang lebih dari sekedar komunikasi biasa. Dalam berkomunikasi kategori next level ini, Anda harus memperhatikan premis-premis yang diterima semua atau musalamah. Untuk meyakinkan orang, Anda harus menggunakan premis-premis yang sama, yang diyakini oleh Anda juga diyakini oleh orang lain. Jadi tidak mungkin Anda langsung menyampaikan hal-hal yang tidak dipercayai oleh mereka, tidak diyakini oleh mereka. Mulailah berurutan dari premis yang sederhana tapi dipercayai oleh mereka. Terus menaik sampai pada akhirnya mereka menerima meskipun itu tidak sesuai dengan keyakinan mereka, tidak sesuai dengan paradigma mereka, atau yang berbeda sama sekali 180 derajat dengan prinsip mereka. Musalamah atau premis-premis yang diterima oleh kedua belah pihak itu ada yang umum, ada yang khusus. Anda harus benar-benar menggunakan premis ini dengan tepat. Kemudian sampaikanlah dengan jernih, runut, dan sistematis. Komunikasi next level ini mungkin yang Anda hadapi adalah orang-orang yang sulit. Orang-orang yang sama sekali tidak percaya kepada Anda. Orang yang sama sekali memusuhi Anda. Orang yang sama sekali tidak ingin berbicara dengan Anda, meremehkan Anda. Nah, di sini Anda perlu kekuatan batin Anda. Anda harus diam, percaya diri, yakin, dan mulailah dengan nada intonasi yang kuat. Karena suara itu berpengaruh. Suara itu akan mengubah kita, mengubah orang lain. Kalau Anda ingin mengubah diri Anda, mengubah diri orang lain, ubahlah suara Anda. Suara, apalagi isinya adalah komunikasi yang brilian, insya Allah akan mengubah diri Anda dan mengubah orang lain. Dan suara itu bukan sekedar kata-kata, bukan bunyi saja, tapi dari dalam hati Anda, dari dalam batin Anda, dari kepercayaan diri Anda, keikhlasan diri Anda, dan keberanian diri Anda. Anda harus menggabungkan percaya diri, ketenangan, keberanian, keikhlasan, kejujuran, dan percaya kepada prinsip, bahwa prinsip ini harus dikatakan karena prinsip ini berdasarkan keadilan. Demi keadilan semua, Anda harus menyampaikan ini. Menyampaikan meskipun kepada orang yang
tidak mau mendengarkan kata Anda, tidak percaya kepada Anda, meremehkan Anda, menghina Anda. Tapi dengan kata-kata yang kuat, dengan kata-kata yang penuh kepercayaan diri, penuh keberanian dan keadilan, insya Allah orang yang sulit pun akan berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.